Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan menjelaskan presentasi mengenai aplikasi yang akan kami buat. Saya akan menjelaskan mengenai abstrak, latar belakang, dan tujuannya. Tapi sebelum itu ada sebuah kata-kata di mana a picture is worth 1,000 words. Di mana dari sebuah gambar bisa menunjukkan beberapa atau berjuta-juta kata. Aplikasi yang akan kami buat hari ini adalah bernama StudyPoll. Dan sebelum berjalan lebih jauh lagi, ada sebuah pepatah di mana pendidikan adalah pendidikan bukan persiapan untuk hidup, tapi pendidikan adalah hidup itu sendiri. Kita masuk ke bagian abstrak nih terlebih dahulu. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang di zaman sekarang ini, tantangan utama bagi siswa adalah untuk fokus dalam pembelajaran dia sehari-hari. Nah, tantangan-tantangan ini yang mana pada akhirnya membuat siswa kesulitan dalam mengatur jadwal belajarnya sendiri, begitu. Nah, maka dari itu, untuk mengatasi masalah ini, kami dari kelompok akan menjelaskan serta akan membuat aplikasi yang bernama StudyPoll. Nah, dengan cara ada berbagai macam pelaksanaan aplikasi yang dilakukan dengan menggunakan platform Android, handphone, ataupun iOS itu sendiri, begitu. Hingga pada nantinya pengguna StudyPoll bisa meningkatkan manajemen waktu belajar, berkolaborasi dengan teman sekelas, dan pemahaman materi yang lebih mendalam. Sekarang kita beranjak ke latar belakang dari kenapa sih kami membuat pada akhirnya merancang aplikasi StudyPoll. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di abstrak tadi, bahwasanya zaman yang serba canggih sekarang ini telah melalaikan waktu gitu. Telah melalaikan waktu yang ada, ketidakmampuan diri dalam mengatur waktu menjadi masalah utama. Begitu. Banyak sekali anak-anak zaman sekarang ataupun para siswa yang sangat kesulitan dalam manajemen waktu belajar mereka. Maka dari itu, kami pertegas sekali lagi dari masalah itu tadi, masalah dari manajemen waktu para siswa yang tidak baik dan juga kurangnya berkolaborasi dengan teman sekelas hingga pada akhirnya kami menciptakan aplikasi StudyPoll. Lanjut ke tujuan dan hasil. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, pada dasarnya selagi masih ada masalah yang kami temukan bahwasanya para siswa yang sedang kesulitan dalam memanajemen waktu belajar mereka, susahnya berkolaborasi siswa antara satu sama lain, dan lain sebagainya. Maka dari itu, tujuan dari aplikasi yang akan kami buat ini yaitu menargetkan hasil siswa agar siswa bisa memanajemen waktu belajarnya dengan baik dan juga bisa berkolaborasi dengan teman sekelasnya secara aktif dan juga bisa meningkatkan mutu dari kualitas siswa itu sendiri. Selanjutnya itu ada metode. Menurut Lutfiani et al. 2020 dan kawan-kawan, Agile adalah sebuah metode manajemen proyek yang menggunakan siklus pengembangan yang singkat atau bisa disebut juga sprint untuk fokus pada peningkatan berkelanjutan dalam pengembangan suatu produk atau layanan. Di metode itu ada yang pertama itu discovery. Ada riset pengguna, melakukan wawancara survei atau pengamatan pengguna untuk memahami kebutuhan, pain points, dan ekspektasi mereka terhadap aplikasi belajar. Selanjutnya itu ada persona pengguna, membuat representasi fiktif dari pengguna ideal untuk membantu tim memahami siapa yang akan menggunakan aplikasi. Nah, yang kedua itu ada sprint planning. Ada brainstorming, mengumpulkan ide-ide untuk fitur-fitur dan perbaikan fitur yang sudah ada. Mocking, membuat prototipe sederhana untuk memvisualisasikan ide-ide tersebut. Selanjutnya itu ada prioritas, memilih fitur yang akan dikembangkan berdasarkan nilai bisnis dan kebutuhan pengguna. Yang ketiga itu ada desain. UI UX design, merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik secara visual. Selanjutnya ada prototyping, membuat prototipe interaktif untuk menguji desain dengan pengguna. Selanjutnya itu ada testing, melakukan pengujian usability untuk mengidentifikasikan masalah dan mendapatkan umpan balik. Oke, selanjutnya pada metode ini, usability testing
memilih peserta, memilih pengguna yang mewakili target audiens, melakukan pengujian, mengamati pengguna saat menggunakan prototipe dan kumpulkan umpan balik. Analisis data mengidentifikasikan masalah dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Implement perubahan mengubah desain berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan. Pengembangan fitur-fitur yang telah direncanakan dengan merujuk kepada yang telah diuji sebelumnya. Interaksi liris dan pantau meluncurkan fitur baru dan pantau respon pengguna aplikasi dengan melihat dan mencatat komentar yang diutarakan pengguna. Kembali mengumpulkan data tentang perilaku pengguna. Analisis data, menganalisis untuk menemukan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Rencana pembahasan selanjutnya menggunakan data yang sudah mengumpulkan untuk merencanakan langkah pembaharuan berikutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu analisis desain karya. Studyful adalah platform pembelajaran berbasis pengguna yang fokus pada manajemen waktu, kolaborasi, dan pemahaman materi. Aplikasi ini dirancang dengan antarmuka intuitif dan pengalaman pengguna yang seamless. Saran pengguna, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang ingin mengelola waktu belajar. Aplikasi pembandingnya, Notion memiliki keunggulan dalam kolaborasi tetapi kurang fitur seperti kuis, timer, dan statistik pengguna. Kepentingan yaitu para siswa guna meningkatkan taraf akademik siswa. Yang selanjutnya, batasan produk dan layanan. Beberapa fitur ada di dalamnya, yaitu satu, timer dapat diatur untuk menjaga fokus termasuk sistem Pomodoro. Yang kedua, catatan, template menarik, fitur review catatan. Yang ketiga, diskusi, kolom chat untuk tanya jawab dengan teman. Yang keempat, asah kemampuan, kuis otomatis berdasarkan catatan yang dimasukkan. Yang kelima, statistik pembelajaran, menampilkan progres belajar pengguna. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan dalam aplikasi ini itu bisa menggunakan handphone, tablet, PC maupun laptop atau perangkat-perangkat teknologi lainnya. Yang terakhir ada skenario penggunaan rencana produk dan layanan. Skenario pertama itu membuat catatan belajar. Siswa membuat catatan ke dalam aplikasi, baik menulisnya langsung di aplikasi maupun mengimpor catatan dari aplikasi lain ke aplikasi Studyful. Yang kedua, skenario kedua yaitu membuat jadwal belajar yang efektif. Siswa memasukkan mata pelajaran yang sedang dipelajari dan durasi yang ingin dialokasikan untuk setiap mata pelajarannya, serta menghidupkan time fokus agar distraction berkurang. Skenario ketiga yaitu berkolaborasi dengan teman sekelas. Siswa bergabung dalam grup belajar yang sudah ada atau membuat grup baru bersama teman, berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai materi pelajaran melalui fitur diskusi. Yang terakhir, skenario 4, mengikuti kuis dan menguji pemahaman. Siswa mengikuti kuis yang telah dibuat oleh aplikasi, guru atau teman sekelas, dan siswa melihat hasil kuis yang menganalisis bagian mana yang perlu diperbaiki. Sekian, itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok